Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Amelia Haryanti, dosen Anda dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Untuk pertemuan yang pertama ini, temanya adalah sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Nah, jadi dalam melaksanakan hak otonomi daerah, daerah otonom mendapatkan kewenangan dalam menjalankan keleluasaannya mengelola dan menggali potensi kekayaan alamnya, juga sumber daya manusia, agar maksud dan tujuan dari otonomi daerah dapat berhasil. Nah, di sini keterlibatan, dukungan, dan peran serta masyarakat dalam menciptakan kreativitas berupa gagasan dan ide-ide demi kemajuan daerah itu sendiri. Untuk pemerintah daerah sendiri, dengan diberlakukannya hak dan kewenangan otonomi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak, di mana hasilnya sebagai tambahan untuk pemasukan kas daerah. Dan ini juga diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat luas. Begitupun juga dengan pengelolaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah ini. Dalam melaksanakan otonomi daerah, demokrasi dalam memilih pemimpin daerah tidak dapat dihilangkan, karena ini menyangkut kualitas dari seorang pemimpin di daerah yang diberikan mandat oleh pelaksana. Sukses dan tidaknya pelaksanaan otonomi daerah tergantung dari pemimpinnya tersebut. Oleh karena itu, sistem otonomi di daerah dapat dikatakan berhasil tergantung dari kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah otonom. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri dengan mengacu kepada kebijakan yang sudah ditentukan agar tercipta pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dan meningkat. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan otonomi luas dan tugas pembantuan. Di sini diharapkan tidak ada lagi pemerintahan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dijalankan atas dasar pemberian hak otonomi seluas-luasnya. Seluruh peran pemerintahan di bidang administrasi negara dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mengetahui apa saja yang menjadi kewenangan daerah, apa saja yang tetap menjadi kewenangan pusat. Pemerintah daerah dibuat atas dasar keanekaragaman daerah. Urusan rumah tangga tidak perlu seragam atau sama. Keragaman ini dimungkinkan baik atas dasar kultural, sosial, ekonomi, geografi, dan lain sebagainya. Aturan yang dibuat oleh pemerintah harus mengakui, menghormati akan keberadaan masyarakat hukum adat dan berbagai hak tradisionalnya. Untuk daerah-daerah tertentu diberikan hak otonomi khusus. Pemerintah daerah dapat melaksanakan kebijakannya berdasarkan sifat atau keadaan khusus tertentu, baik atas dasar kedudukan. Contohnya ibu kota negara, daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta diberikan hak otonomi khusus karena sosial kultural masyarakatnya. Juga Aceh dan Papua. Selanjutnya, di dalam otonomi daerah, anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat yang bersangkutan dalam suatu proses pemilihan umum. Dalam melaksanakan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan dengan seimbang.
Dalam melaksanakan hak pengelolaan pemerintahan di daerah, diberikan keleluasaan dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, kecuali untuk urusan agama, politik luar negeri, fiskal, hukum, keamanan, dan pertahanan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Baik, pertanyaannya, untuk pertemuan pertama ini, bagaimana implikasi pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang diberikan hak otonomi daerah? Baik, terima kasih. Silakan Anda jawab sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.